Halo, perkenalkan, nama saya Anggelaus Stanley T.A. Nihamaking. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek UAS saya terkait mata kuliah metode numerik. Judulnya yaitu Estimasi Missing Data Populasi Ternak di Kabupaten TTU dan Kabupaten Sumba Tengah tahun 2024. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, teman-teman saya di belakang panggung, di belakang layar. Ada Yurinto Fando, ada Albericus Emmanuel Barros, ada saya, Angelaus Stanley T. Adigunani Hamaking, dan ada teman saya, Arianto Bria. Kami semua dari kelas B, dari Prodi Teknik Informatika Strata 1, dari Universitas Tikom Uyalindo Kupang. Nah, itu saja. Sekarang kita akan mulai masuk ke materinya. Kita mulai dari latar belakang. Nah, tujuan statistik populasi ternak ini adalah untuk perencanaan. Kemudian, fenomena missing data ini, pada tahun 2024, PTU Sapi Perah ini, tidak tersedia datanya. Dan untuk Sumba Tengah, data dombanya tidak tersedia. Kemudian berikutnya ada pentingnya interpolasi sebagai metode estimasi data bilangan. Kemudian masuk yang berikutnya, penjelasan metode. Nah, ada 2 metode yang digunakan di sini, yaitu yang pertama, ada interpolasi linear. Nah, ini digunakan bila mana missing data antara dua titik yang berdekatan ini, bisa diasumsikan saling berdekatan secara linear. Formulanya adalah, Y sama dengan Y1 tambah dalam kurung X kurang, X1 per X2, X1 dalam kurung lagi X2 dalam kurung X1. Yang berikutnya ada interpolasi kuadrat atau polinomial orde 2. Bila mana tren data tidak linear tetapi berbentuk kurva. Modelnya kira-kira Y dalam kurung X sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian yang berikutnya, ada algoritma dan penjelasannya. Yang pertama, ada algoritma interpolasi linear untuk TTU. Pertama, kita perbesar dulu ya. Yang pertama kita masukkan data tahun 2021 sampai tahun 2023 di Sapi Perah TTU. Modelnya itu, Y1 dalam kurung Y1, Y1 dalam kurung Y2 X2, Y2 dalam kurung X3, Y3. Kemudian kita asumsikan, tren linear antara dua titik terdekat, yaitu misalkan 2022 dan 2023, kita gunakan formula linear itu untuk, menghitung data tahun 2024. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan algoritma interpolasi kuadrat untuk Sumba Tengah. Kita akan menginput 3 data, tahun 2021 sampai tahun 2023 untuk data domba Sumba Tengah. Lalu kemudian bentuk sistem 3 persamaan polinom. Kita mulai dari, A 2020 dalam kurung 2021 kuadrat tambah B dalam kurung 2021 tambah C, sama dengan Y 2021. Kemudian, berikutnya A dalam kurung 2022 kuadrat tambah B dalam kurung 2022 tambah C sama dengan Y 2022. Berikutnya ada A dalam kurung 2023 kuadrat tambah B dalam kurung 2023 tambah C sama dengan Y 2023. Kemudian kita selesaikan ini untuk A, B, dan C. Lalu evakuasi, polinom di 2024 untuk Y_est. Oke, itu saja. Berikutnya ada script program. Ini adalah script program yang kami gunakan dalam proyek UAS kami, kira-kira seperti ini. Untuk, penjelasan programnya, script-script-nya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ini, penjelasan script program interpolasinya. Yang pertama ada, import library. Perintahnya ada import numpy as np. Nah, baris ini digunakan untuk mengimpor pustaka NumPy, yaitu library Python yang menyediakan fungsi-fungsi matematika NumPy, fungsi-fungsi matematika numerik.
Nah, NumPy ini diperlukan untuk yang pertama membentuk array numerik, yang kedua untuk melakukan interpolasi polinomial atau interpolasi kuadrat. Yang kedua adalah data asli populasi ternak, dimulai dari baris ketiga sampai baris kelima. Y22 sama dengan 120, baris berikutnya Y23 sama dengan 135. Itu tuh data sapi perah tahun 2022 dan data sapi perah di tahun 2023. Nah, baris ini mendefinisikan data populasi sapi perah Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU pada tahun 2022 dan 2023. Data ini digunakan sebagai titik acuan untuk interpolasi linear guna mengestimasi populasi tahun 2024. Kemudian berikutnya, untuk Kabupaten Sumba Tengah, data domba dimulai dari, baris ke-7 sampai baris ke-9. Baris ke-7 ada Y2021 sama dengan 210, itu adalah data, domba di Sumba Tengah tahun 2021. Kemudian berikutnya ada, YP 2022, YP22 sama dengan 225, itu data tahun 2022, dan berikutnya YP 2023 sama dengan 240, itu data tahun 2023. Nah, baris ini mendefinisikan data populasi ternak domba Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Ketika data tersebut digunakan untuk membentuk polinom interpolasi kuadrat. Berikutnya, yang ketiga, ada definisi fungsi interpolasi linear. Itu ada, pada baris ke-12. Def linear X1, X2, Y1, Y2, Xt. Baris ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama linear yang digunakan untuk menghitung interpolasi linear. Nah, parameter fungsinya, ada X1, X2 itu adalah 2 tahun yang diketahui. Berikutnya ada Y1, Y2 itu adalah, nilai populasi pada tahun tersebut. Berikutnya ada Xt, itu adalah tahun yang kita ingin estimasi. Kemudian berikutnya, ada baris ke-13, yaitu return Y1 tambah dalam kurung Xt kurang X1 bagi, dalam kurung X2 kurang X1 dalam kurung tutup kurung, dikali dalam kurung Y2 kurang Y1. Nah, baris ini merupakan implementasi dari rumus interpolasi linear, yaitu Y sama dengan Y1 tambah Xt kali 1 kali 2 kali 1 dalam kurung Y2 tambah dalam kurung Y2 kurang Y1. Rumus ini mengasumsikan bahwa perubahan data antar tahun itu bersifat linear. Kemudian berikutnya yang keempat, perhitungan interpolasi linear Kabupaten TTU. Nah, ini ada di baris ke-15, perintahnya get_TTU sama dengan linear dalam kurung 2022, 2023, Y22, Y23, 2024. Baris ini digunakan untuk menghitung estimasi populasi sapi perah Kabupaten TTU, menggunakan data tahun 2022 dan 2023. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel est_TTU. Kemudian berikutnya yang kelima ada pembentukan array tahun untuk interpolasi kuadrat. Ada di baris nomor 18, perintahnya xp sama dengan np titik array dalam kurung 2021, 2022, 2023 tutup kurung. Nah, baris ini membentuk array NumPy yang berisikan tahun pengamatan populasi domba Kabupaten Sumba Tengah. Nah, array ini digunakan sebagai variabel bebas X dalam interpolasi kuadrat. Berikutnya yang keenam, pembentukan array data populasi. Dimulai dari baris ke-19. Perintahnya YP sama dengan NP titik array dalam kurung YP21, YP22, YP23 tutup kurung. Baris ini membentuk array NumPy yang berisikan data populasi ternak domba untuk masing-masing tahun yang bersesuaian dengan array XP. Kemudian yang berikutnya nomor 7, ada perhitungan koefisien polinom kuadrat. Itu ada di baris ke-21, perintahnya ada koefisien atau koef sama dengan np titik polyfit
dalam kurung XP, YP, 2, tutup kurung. Fungsi NP polyfit dalam kurung itu digunakan untuk mencari koefisien polinom derajat 2 atau kuadrat yang memenuhi data, eee, antara lain hasil koefisien berupa, eee, aksen A, yaitu koefisien X2, aksen B, yaitu koefisien X, aksen C, yaitu konstanta, sehingga akhirnya diperolehlah persamaan persamaan tadi. Kemudian nomor berikutnya nomor 8, estimasi nilai tahun 2024, ada di baris ke-22. Perintahnya est_sum, sama dengan np.polyval dalam kurung coef, 2024. Nah, baris ini digunakan untuk menghitung estimasi populasi ternak domba Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2024 dengan memasukkan nilai tahun 2024 ke dalam persamaan polinom kuadrat yang telah diperoleh sebelumnya. Berikutnya, nomor ke-9, menampilkan hasil estimasi. Itu dimulai dari baris ke-24 sampai baris ke-25. Perintahnya, print dalam kurung tanda petik estimasi sapi perah TTU tahun 2024, titik 2 tanda petik, est_TTU tutup kurung. Nah, baris ini menampilkan hasil estimasi populasi sapi perah pada Kabupaten TTU tahun 2024. Nah, fungsi round dalam kurung titik-titik koma 2 ini digunakan untuk membulatkan hasil hingga 2 angka desimalnya. Berikutnya, baris nomor 26, print dalam kurung tanda petik estimasi domba Sumba Tengah titik 2 petik, st_sum. Baris ini menampilkan hasil estimasi populasi ternak domba Kabupaten Sumba Tengah tahun 2024 dengan pembulatan 2 angka desimalnya. Nah, setelah semuanya, kita akan membahas kesimpulannya. Kesimpulannya, program Python ini berhasil digunakan untuk yang pertama mengestimasi data populasi ternak tahun 2024 yang tidak tersedia dengan interpolasi linear pada Kabupaten TTU yang pertama, kemudian interpolasi kuadrat pada Kabupaten Sumba Tengah, lalu pendekatan yang berikutnya pendekatan ini membantu mengatasi permasalahan data bilangan atau missing data secara lebih sistematis dan ilmiah. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan manual dan penjelasannya. Kemudian contoh interpolasi linear di TTU pertama. Pertama kita perbesar dulu. Misalnya angka hipotesis, katakanlah dari 22 itu 20 ekor, lalu dari 23 itu 24 ekor. Kemudian, Y tahun 2024 sama dengan 20 ditambah 2024 tanda itu dari 2022 dalam kurung per 2023 tambah 2022. Lalu di samping dalam kurung 2024 kurang 2020. 24 kurang 20 sama dengan 20 tambah 2 kali 4 sama dengan 20. Kita bisa lihat di sini, ya tadi 20 tambah 2 dikali 4 sama dengan 20. Berikutnya ada contoh interpolasi kuadrat untuk Sumba Tengah. Misalkan angka hipotesisnya 2021 itu 210, lalu 2022 itu 220, dan 2023 itu 235, maka kita membentuk sistem. Yang pertama ada 2002 untuk A dalam kurung 2021 kuadrat tambah B 2021 tambah C 2 sama dengan 210. Berikutnya ada A dalam kurung 2022 kuadrat tambah B dalam kurung 2022 tambah C itu sama dengan 220. Berikutnya ada A dalam kurung 2023 kuadrat tambah B dalam kurung 2023 tambah C sama dengan 235. Itulah tadi kesimpulannya. Kemudian, setelah semua yang penjelasan tadi, hasil proyek tadi, kami punya kesimpulan dan saran. Kami memberikan saran. Yang kemudian, kesimpulannya adalah perbandingan metode interpolasi.
Kemudian nilai estimasi 2024 yang kami peroleh. Kemudian, saran bila mana data real ini diperoleh atau menggunakan splash screening di studi lebih lanjut. Kemudian daftar pustaka kami. Semua, data yang kami gunakan di sini, itu berasal dari, studi kasus yang kami ambil di website NTT BPS Go ID untuk data statistik populasi ternak. Baiklah, itu saja, hasil, eee, pekerjaan proyek UTS kami. Eee, Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye-bye.